Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pramuka. Yang saya hormati, Kakak Dr. Enda Emma Rahmawati M.Hum. Masih kagok ya Mbak, manggil antara Bu apa Kakak Atikoh ya? Kakak Hernowo, Wakil Ketua Bina Muda Kuartir Daerah Jawa Tengah. Di sini saya ditemani oleh Sekretaris 1 Kak Istajib dan Dek Riki dari DKD ya. Terima kasih sudah mendampingi saya. Kepala Pusdikladda Jawa Tengah semoga hadir. Kakak-kakak andalan, kakak-kakak peserta, narasumber, dan panitia pelatihan kewirausahaan Kuartir Daerah Jawa Tengah tahun 2020 yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pagi ini kita diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk bisa sama-sama menimba ilmu ya nanti. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih sekali kepada Kak Emma dan teman-teman panitia dari dinas seluruhnya karena sudah memberikan pelatihan kewirausahaan ini. Tadi Kak Emma sudah sampaikan bahwa untuk membangkitkan minat dari anak muda untuk berwirausaha itu harus dilakukan secara dini. Kemudian peluang untuk anak-anak muda, terutama adik-adik di Pramuka ini terbuka sangat lebar. Karena apa? Sekarang di masa pandemi ini, teknologi berperanan sangat penting. Ini switch antara anak-anak muda menggunakan teknologi itu sangat luar biasa. Beda dengan mungkin generasi saya, generasi Kak Emma itu untuk bisa melek teknologi membutuhkan waktu yang cukup lama. Kalau adik-adik ini kan generasi Z ya, begitu lahir sudah memahami teknologi, sosial media, belum lagi masalah IT. Nah, di masa pandemi ini kita bisa melihat bahwa ternyata orang-orang yang sangat paham terhadap teknologi itu akan bisa berbicara bukan hanya di kancah lokal, tetapi nasional dan internasional. Dan saya terima kasih karena adik-adik ketika mengikuti pelatihan ini sedikitnya memiliki passion untuk kedepannya bisa berwirausaha. Karena anak muda sekarang bukan saatnya lagi mencari pekerjaan, menjadi pencari kerja, tetapi menjadi anak-anak muda yang menciptakan kerja. Karena apa? Ini nanti efek dominonya sangat luar biasa. Tidak hanya untuk pribadi, tetapi untuk lingkungan, untuk bangsa dan negara. Apalagi dengan kondisi seperti sekarang ekonomi kita itu kan pasti akan sangat terimbas. Apabila seluruh anak muda itu bahu-membahu bagaimana berkreativitas, berinovasi, insya Allah kita bisa tegak. Karena Indonesia itu kalau kita lihat secara dunia efek dari pandemi ini, karena mental adik-adik yang luar biasa, kita masih memiliki pertumbuhan ekonomi yang positif dibanding negara-negara lain yang individualistik, kemudian yang hanya bergantung kepada perusahaan besar, itu sangat terkena dalam kondisi pandemi seperti sekarang. Jadi nanti tolong manfaatkan benar-benar peluang ini, dan nanti kita juga bisa berdiskusi lebih lanjut ya Mbak Emma, untuk follow up-nya seperti apa. Kalau hari ini mungkin kita lebih banyak berdiskusi masalah teori, bagaimana membangkitkan semangat untuk berwirausaha, bagaimana bekal yang bisa nanti diberikan agar adik-adik minimal memahami. Mungkin sebenarnya saya nggak ingin cerita tentang keluarga ya, tetapi mungkin saya bisa sedikit memberikan gambaran anak saya yang baru lulus SMA, dia dulu tidak kepikiran untuk menjadi wirausaha. Karena memang dari kecil saya mengacunya agar dia itu lebih menjadi saintis gitu ya, dari sisi untuk bisa suka terhadap sesuatu yang ilmiah gitu, apa itu nanti menjadi peneliti atau menjadi dosen atau apapun yang kaitannya itu. Tetapi ini ternyata bisa digabungkan. Ketika SMA ada ekstrakurikuler student company, ini ternyata luar biasa karena di situ ada tantangan, kemudian ada bagaimana kita harus memplanning sesuatu. Jadi mulai dari bagaimana mencari bahan baku, kemudian bagaimana membuat teamwork, bagaimana bisa mengeduket masyarakat yang penyedia bahan baku itu, kemudian pengrajin-pengrajin, bagaimana harus bisa dealing with people. Karena anak SMA kadang kan, apa aku bisa ya?
bernegosiasi, bagaimana caranya membuat MOU. Nah, ini ternyata bisa membangkitkan luar biasa minat-minat anak muda untuk mau berwirausaha. Nah, harapannya dengan kondisi sekarang ini, dengan kesempatan yang luar biasa diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi, kita Pramuka bisa mengambil kesempatan itu, bisa mengambil peluang itu. Saya juga keren sekali ketika kemarin awal-awal pandemi itu banyak anak SMP, SMA yang mulai tergerak, oh iya ya, sekarang ini banyak loh orang yang membutuhkan mungkin delivery order atau membuat sesuatu, nanti dia jual. Karena apa? Anak-anak itu mudah sekali untuk beralih switch ke teknologi. Nah, ini peluang luar biasa untuk adik-adik. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tekankan dari pelatihan ini. Yang pertama adalah harapannya adik-adik semua nanti bisa mengerti dan memahami tentang bagaimana sih caranya memulai usaha. Gitu. Nanti bagaimana ya kiat-kiatnya, kesempatan ini manfaatkan sebaik-baiknya. Kemudian mengasah dan meningkatkan critical thinking dalam dunia bisnis sejak dini. Asik, meskipun ya no pain no gain. Beda dengan menjadi karyawan. Menjadi karyawan itu kan memang sudah jelas ya, nanti pendapatannya sekian, nanti ini untuk kemudian hari mendapatkannya sekian, resikonya kecil. Tetapi kalau untuk berwirausaha, resikonya memang besar, tapi gainnya juga besar. Kepuasan batinnya pasti akan tinggi. Oh, saya bisa memakmurkan masyarakat. Oh, saya bisa menjadikan orang yang tidak bekerja menjadi bekerja, bisa menjadi anaknya, tempat saya bekerja, akhirnya bisa menyekolahkan anak. Ini rentetannya itu luar biasa sekali. Kemudian bertambahnya keterampilan dan pengalaman kewirausahaan serta pengalaman hidup. Ini kan salah satu nilai dari Pramuka ya, mengajari kecakapan hidup. Kemudian tadi Mbak Emma juga sampaikan kalau karakter adik-adik Pramuka itu sudah tidak bisa diperdebatkan lagi dari sisi disiplin, teamwork, kemudian tabah ya, selalu tough. Ketika ada goncangan atau apa, insya Allah tetap tegar gitu. Nah ini di dunia kewirausahaan ini sangat penting. Orang gampang lokro itu adalah karakter yang luar biasa. Kemudian yang lainnya adalah mulai terbiasa hidup berdampingan dengan risiko. Jadi ketika ada plan, setiap hidup itu ada plan A, plan B, plan C. Tidak hanya mengacu pada plan A. Tetapi ketika plan A tidak bisa, oh plan B-nya apa? Nah ini nanti terbiasa menjadi seperti itu sehingga tidak menjadi orang yang status quo di comfort zone, di ruang nyaman. Wis ngene wis cukup. Tidak ada keinginan untuk develop, untuk empower, untuk memberdayakan diri. Kemudian harapannya nanti bisa membangkitkan talenta baru yang dapat dengan oh ya betul, saya di masa depan akan menjadi wirausaha muda yang bisa bermanfaat untuk masyarakat, bisa menjadi tonggak untuk penanggulangan kemiskinan di lingkungan. Kemudian, ya ini yang paling penting, melesatkan produk lokal karya anak bangsa di pasar internasional. Jadi kakak sangat berharap untuk adik-adik semua nanti bisa berbicara nggak hanya di kancah lokal di Jawa Tengah, tetapi nasional dan internasional. Dengan kemauan yang kuat, dengan disiplin, dengan teamwork yang kuat, leadership, insya Allah adik-adik akan bisa. Sesuai dengan slogan Scoutpreneur. Maka adik-adik sekalian belajar bersama di pelatihan kewirausahaan ini, supaya nanti bisa mengelola segala macam bentuk usaha, baik dalam bentuk barang, jasa, maupun startup, sehingga produk lokal dan karya adik-adik Pramuka Kuartir daerah Jawa Tengah dapat dikenal dunia, pasar nasional maupun internasional. Mungkin itu saja dari saya. Semoga Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, memberikan ridho, bimbingan, keterangan hati, dan pikiran kepada kakak-kakak semua dan adik-adik semua untuk bisa mengikuti, bisa konsentrasi, bisa memanfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan kewirausahaan Kuartir Daerah Jawa Tengah tahun 2020 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.